Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah di video sebelumnya banyak banget yang request kita untuk bikin tutorial Stable Diffusion, maka oke lah, kali ini kita akan tunjukin gimana caranya bikin image keren seperti ini dengan Stable Diffusion di PC Kentang kalian. Check this out. Baiklah, sebelum ke tutorialnya kita akan tunjukin spesifikasi PC yang kita gunain dalam video kali ini. Di sini kita buka aplikasi CPU-Z dan GPU-Z untuk menunjukkan real-time spesifikasi PC yang kita pakai. Prosesor yang kita gunakan adalah Intel Xeon E3-1270. Jadi ini prosesor server lama dari Intel generasi kedua, yaitu Sandy Bridge. Terus memori yang kita pakai adalah masih DDR3 dengan besar 16 GB. Kemudian VGA-nya bisa dilihat di CPU-Z dan GPU-Z kita pakai GTX 1060 6 GB aja dalam video kali ini. Di sini kita pakai spesifikasi yang sama sekali nggak ideal untuk Stable Diffusion. Prosesornya masih prosesor lama dan VGA-nya cuma segelas GTX 1060 dengan VRAM 6 GB aja. Secara ideal, Stable Diffusion Web UI itu direkomendasikan untuk menggunakan VGA dengan minimal VRAM 8 GB. Yang paling direkomendasikan tentu aja adalah VGA RTX series. Tapi di video ini kita akan tunjukin bahwa ada cara supaya dengan PC kentang sekalipun kita bisa generate AI Stable Diffusion dengan baik pula. Baiklah, sekarang kita ke tutorialnya. Di deskripsi sudah saya sertakan semua link yang kalian perlukan untuk menginstal Stable Diffusion Automatic 1111 ini. Pertama, kita buka halaman GitHub dari Automatic 1111. Di sini kita bisa melihat overview serta informasi lengkap dan fitur-fitur dari Stable Diffusion Web UI Automatic 1111. Di sini kita bisa mendownload dan menginstal beberapa aplikasi tambahan terlebih dahulu, yaitu Python dan Git. Namun sebenarnya kita bisa melewati langkah instalasi Python dan Git ini secara manual. Jadi kita tinggal install SD Web UI langsung. Tapi saya tetap merekomendasikan menginstal secara manual agar saat menginstal ekstensinya nanti semua bisa berjalan dengan sempurna. Di sini kita langsung buka halaman download Python versi 3.10.6-nya. Kemudian yang ini harus versi yang ini ya, karena bilang enggak, ada beberapa ekstensi itu yang terkadang nggak bisa jalan dengan sempurna. Kita scroll ke bawah dan pilih Windows Installer 64-bit. Karena Windows yang kita pakai adalah versi 64-bit. Biarkan proses download hingga selesai, dan bila selesai, langsung kita buka installernya seperti ini. Pada menu installer ini ada hal yang jangan sampai terlewatkan. Klik centang pada pilihan Add Python 3.10 Kemudian pilih Install Now, biarkan proses instalasi hingga selesai, kemudian close. Selanjutnya kita akan menginstal Git. Langsung aja kita buka halaman download Git-nya seperti ini, kemudian download 64-bit Git for Windows Setup. Bila selesai terdownload, kita jalankan installernya. Pilih next aja terus hingga proses instalasi berjalan hingga selesai. Kemudian bila sudah, kita close. Sekarang kita kembali ke halaman GitHub SD Web UI-nya. Pada menu installation Windows 10 atau 11 with NVIDIA GPU, kita klik saja link sdwebui.zip yang telah tersedia seperti ini. Kemudian klik sdwebui.zip untuk mendownload. Besar filenya adalah 50,3 MB. Di sini saya membuat folder baru dengan nama program untuk menyimpan hasil downloadnya. Usahakan file yang kalian download tersimpan di storage SSD di PC kalian, karena hal ini akan membantu mempercepat proses loading SDWebUI-nya nanti. Bila selesai terdownload, kita langsung ekstrak aja seperti ini. Dan di sini kita punya sebuah folder bernama SD Web UI. Buka saja folder tersebut, kemudian kita akan menemukan beberapa file yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu file update.bat-nya. Nanti akan muncul terminal seperti ini, tunggu hingga muncul press any key to continue. Maka nanti terminal akan tertutup dengan sendirinya. Selanjutnya klik dua kali pada file run.bat hingga muncul terminal seperti ini. Biarkan saja prosesnya berjalan hingga selesai. Pada proses ini terminal akan otomatis mendownload semua hal yang terintegrasi pada SD Web UI Stable Diffusion-nya, mulai dari base model hingga ke komponen-komponen penting dasar lainnya. Hal ini tentunya akan tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Semakin cepat internetnya, maka semakin cepat pula proses instalasinya. Misal pada internet berkecepatan 20 MB per second seperti yang saya pakai, proses install dan download ini memakan waktu kurang lebih sekitar 30 hingga 40 menitan. Yang penting biarkan aja hingga selesai.
Tapi ada kasus di mana proses instalasi itu stuck atau seperti diam aja. Bila kalian menemukan masalah seperti ini, tinggal close aja terminalnya, kemudian jalankan lagi file run.bat-nya, dan nanti proses instalasinya akan berjalan dan lanjut kembali. Nah, bila proses instalasi benar-benar beres, maka nanti web UI akan terbuka otomatis seperti ini. Sebenarnya apabila kalian menggunakan grafik card dengan VRAM 8GB ke atas, baik itu seri GTX dan juga RTX, kalian sudah bisa menggunakan Stable Diffusion Web UI ini. Nah, karena di sini kita cuma pakai PC kentang berbekal VGA GTX 1066GB aja, ada beberapa konfigurasi tambahan yang perlu kita lakukan. Jadi kita close dulu browser dan terminalnya. Kemudian kita buka folder Web UI, kemudian scroll ke bawah dan cari file Web UI user.bat seperti ini. Klik kanan pada file tersebut, kemudian pilih edit, maka nanti akan terbuka notepad seperti ini. Pada set command line, di sini kita akan memasukkan beberapa komen tambahan untuk memboosting atau mempercepat kinerja Stable Diffusion Web UI di PC kentang kita. Pertama kita masukin komen --xformers, kemudian spasi, ketikan --made VRAM. Nah, komen made VRAM di sini ini digunakan untuk grafik card dengan VRAM di bawah 8GB. Kalau kalian menggunakan grafik card di bawah 6GB seperti 4GB, maka command ini bisa kalian ganti dengan --low VRAM. Kemudian kita lanjut, kita spasi lagi, kita ketikkan --no strip half strip VAE. Kemudian enter dan tambahkan komen git pull. Komen ini berfungsi agar setiap kali kita membuka Stable Diffusion Web UI-nya, dia akan otomatis mengupdate ke versi yang paling baru. Nah, bila sudah semua, kita klik file dan save. Setelah itu kita bisa close notepad-nya. Langkah selanjutnya kita bisa jalankan kembali Stable Diffusion Web UI-nya dengan mengklik web user.bat-nya seperti ini. Maka nanti terminal akan terbuka dan mendownload beberapa file tambahan agar sesuai dan bisa menjalankan command line yang kita ketikkan tadi. Tunggu aja hingga prosesnya beres. Bila selesai, maka browser akan membuka Stable Diffusion Web UI-nya secara otomatis seperti ini. Selanjutnya kita perlu sedikit melakukan setting pada user interface-nya. Di sini kita klik setting, kemudian pilih user interface, scroll ke bawah hingga ketemu info quick setting list seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan clip dan pilih clip stop at last layers. Kemudian ketikkan lagi VAE, kemudian pilih SD_VAE. Kemudian terakhir ketikkan LoRa dan pilih SD_LoRa seperti ini. Kemudian scroll ke atas dan pilih apply setting, kemudian klik reload UI. Maka nanti Stable Diffusion Web UI-nya akan mereload dan kita akan temukan beberapa menu tambahan yang sudah kita ketikkan tadi ada di bar bagian atas seperti ini. Ini sangat penting untuk dimunculkan karena akan sering digunakan saat menjalankan Stable Diffusion Web UI ini ke depannya. Nah, sebelum kita coba generate AI image, di sini ada sedikit lagi langkah yang menurut saya sangat perlu dilakukan untuk pemula. Kita akan install extension After Detailer. Sempat saya singgung pada video saya sebelumnya bahwa ekstensi After Detailer atau e-detailer ini nanti akan membantu kita merekonstruksi bagian wajah atau karakter dari image yang kita generate agar lebih smooth, presisi, dan sempurna. Untuk menginstalnya, kita klik extension, klik available, kemudian klik load from. Kemudian ketikkan di box pencarian keyword detailer seperti ini. Lihat di extension list dan klik install pada ekstensi After Detailer seperti ini. Di sini biarkan proses instalasi berjalan hingga beres. Bila selesai, klik apply and restart UI. Saya saranin kalian menutup browser dan juga terminal agar prosesnya terverifikasi dengan sempurna. Oke, sekarang kita buka lagi Stable Diffusion Web UI-nya dengan mengklik 2 kali pada web user.bat-nya. Nah, di sini kita sudah bisa mengenerate AI image dengan Stable Diffusion Web UI. Hanya saja model yang digunakan adalah standar model. Standar model Stable Diffusion itu dia lebih bersifat general dan kadang sedikit ngebosenin. Contoh, kita masukkan aja sebuah prompt sederhana seperti ini. Untuk format promptnya saya jelaskan sedikit dengan membagi promptnya berdasarkan warna seperti ini agar lebih mudah dipahami ya. Jadi prompt berwarna hijau itu adalah media yang kita ingin terapkan. Kemudian warna kuning adalah subjeknya, lantas pada baris selanjutnya adalah describe, artinya deskripsikan subjek dengan lebih detail seperti short hair, looking at the viewer, dan lain sebagainya.
Dan pada baris terakhir adalah art atau style. Kita bisa masukin style seperti Ghibli style misalnya, atau nama-nama fotografer art director terkenal dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembahasan prompt ini kalian bisa cari sendiri secara lebih detail ya. Di sini kita kasih kisi-kisi seperti ini, semoga bisa lebih mudah dipahami. Kalau ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kemudian lanjut kita ke negatif promptnya. Di sini kita kosongin aja dulu. Tapi buat kalian yang masih awam, negatif prompt ini fungsinya agar keyword yang kalian masukin itu nggak muncul pada image yang tergenerate. Selanjutnya untuk setting, karena di sini kita pakai PC kentang, sampling metodenya kita set ke Euler E saja biar lebih cepat prosesnya. Kemudian sampling stepnya kita set ke 20. Dan resolusinya kita set ke 512x768 seperti ini. Sekarang kita generate dan beginilah hasilnya. Ya, dengan base model aja sebenarnya udah cukup bagus ya. Tapi lama-lama itu kerasa agak ngebosenin. Nah, untuk itu saya merekomendasikan kalian mendownload salah satu custom model terbaik di Stable Diffusion. Dan ini adalah model Photon. Model ini agak hybrid, jadi kita bisa mengenerate image realistik dan juga image yang bernuansa fantasi dengan model ini. Besar modelnya adalah 1,99 GB dan untuk downloadnya kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Di sini kita download aja seperti ini. Kemudian simpan di folder Web UI, Models, Stable Diffusion. Kemudian untuk mempercepat proses generate, utamanya pada PC-PC dengan grafik card kentang, kita perlu mendownload LCM LoRa. Link downloadnya juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini kita hanya akan mendownload LCM untuk Stable Diffusion model 1.5 saja seperti yang kita gunakan dalam video tutorial ini. Kita nggak akan membahas SDXL dulu karena nanti butuh pembahasan tersendiri. Kita fokuskan aja pada model yang bisa berjalan optimal di PC dengan grafik card kentang seperti yang kita gunakan ini. Untuk mendownloadnya kita klik saja download, kemudian save di folder Web UI, Models, LoRa. Selanjutnya kita membutuhkan VAE model. Ini diperlukan agar image yang tergenerate nanti bisa punya detail warna yang lebih baik dan lebih presisi dengan custom model yang kita gunakan. Saya sudah menyiapkan link VAE model yang biasa digunakan pada Stable Diffusion dan kalian bisa mendownloadnya. Kemudian kalau sudah di-download, kalian pastekan semua di folder Web UI Models VAE. Nah, bila custom checkpoint model, VAE model, dan LoRa sudah kita download dan save di folder yang benar, kita bisa close dulu browser dan terminal Web UI-nya, kemudian kita buka kembali. Untuk membukanya klik saja 2 kali webuser.bat-nya seperti ini, maka nanti web UI-nya akan otomatis terbuka di browser yang kita gunakan di PC atau laptop kita. Sekarang kita akan coba masukkan prompt sederhana lagi yang hampir sama dengan prompt yang awal tadi kita gunakan. Kemudian pada Stable Diffusion checkpoint-nya kita ganti ke Photon V1 seperti ini. Clip skip kita set ke 2, kemudian VAE-nya kita set ke emapron.ckpt seperti ini. Kemudian pada Add Network Prompt kita pilih LCM LoRa-nya. Untuk setting pada sampling step-nya kita set ke Euler E, kemudian step-nya kita set ke 6, kemudian CFG scale-nya kita set ke 1,5 aja. Dan resolusinya kita pakai 512x768 seperti ini. Nah, kenapa step-nya kita set ke 6 dan CFG scale-nya kita set ke 1,5 aja? Karena kita akan menggunakan LCM LoRa agar image di Stable Diffusion-nya bisa tergenerate dengan jauh lebih cepat, yang mana di sini kita menggunakan PC kentang. Jadi kalau kalian nggak mau pakai LCM LoRa-nya itu mau dinonaktifkan, kalian bisa sampling step-nya itu bisa 20 ke atas. Kemudian CFG scale-nya bisa 5-8. Tapi kalau kita pakai LCM LoRa, maka sampling step-nya itu kita turunin hingga di maksimal 8 dan CFG scale-nya itu di maksimal 2. Baik, kalau udah beres, sekarang kita coba generate dan beginilah hasilnya. Kita bisa generate image yang kawaii seperti ini dan sekarang kita coba cek berapa lamakah image ini tergenerate dengan PC kentang kita. Di terminal bisa kita cek image ini tergenerate dengan waktu cuma 8 detik aja. Ini benar-benar cepet banget. Nah, sekarang kita akan tes dengan prompt lain. Selain itu kita akan gunakan ekstensi editailer yang tadi udah kita install. Untuk setting kita gunakan setting yang sama dengan yang pertama tadi, hanya saja di bagian prompt kita modifikasi. Kita coba generate Spider Girl di sini. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah dan aktifkan ekstensi editailernya seperti ini. Pada bagian editailer model kita pilih face_yolo8n.pt. Di sini kita juga bisa menambahkan prompt agar wajah bisa lebih spesifik.
seperti use glasses, blue eyes, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita kosongin aja nggak masalah. Sekarang kita coba generate dan inilah dia hasilnya. Sekarang kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk mengenerate image ini adalah 23 detik aja. Lumayan cepet karena kita udah jalanin ekstensi editellernya juga. Oke, sekarang udah beres. Sekarang kita sambil kasih lihat beberapa hasil image yang di-generate dengan Stable Diffusion. Nah, generate AI image dengan Stable Diffusion web UI ini menarik loh ya. Bahkan itu kadang bikin candu. Salah seorang admin kita itu kadang bisa berjam-jam di depan PC hanya untuk mengenerate AI dengan Stable Diffusion. Selain untuk bersenang-senang, generate AI image ini juga bisa kita manfaatin sebagai jalan mencari cuan. Mulai dari bikin kaos dengan gambar yang kita generate dengan AI sampai menjual hasil AI image-nya di internet. Karena sekarang banyak banget penyedia layanan market image yang nerima gambar-gambar keren dari AI. So gimana nih, kalian punya PC kentang dan pengen nyobain Stable Diffusion web UI-nya? Tunggu apa lagi? Install sekarang juga. Baiklah, terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Dan see you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.